pernah dianugerahi. Ini Sobat Maleo, saya jadi malu ini bro. Perlu tahu semuanya. Pak Ridwan ini pernah dianugerahi Polhut Trengginas dalam lomba dan apresiasi Warna Lestari tingkat nasional. Tingkat nasional ini. Tahun 2021. Ya. Polhut Trengginas tingkat nasional. Tangkap. Iya, tangkap. Jangan-jangan saya yang di proses hukum, saya masuk penjara. Istrinya bilang apa kamu? Kalau dia suami saya masuk penjara, bapak yang ganti dia. Padahal itu mau. Iya. Suasana yang tegang begitu, saya bisa ada candaan umum kan. Kalau saya mau itu Pak. Itu istri orang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra Dwi Purnama, masih dalam acara Bonawa Corner. Nah, setelah di episode pertama kita bahas tentang penyuluh kehutanan, di episode kedua ini kita bahas tentang polisi kehutanan. Nah, ini menarik ini. Sebelum kita ke narasumber, saya akan bacakan sedikit profil tentang beliau. Beliau ini merupakan polisi kehutanan di Taman Nasional Boganingne Wartabone sejak 1998. Putra kelahiran Gorontalo ini memiliki moto pekerjaan bukan namaku hidup, tapi sebuah amanah untuk menjalani hidup. Langsung saja kita sambut Ridwan Abdul. Ya. Oke, Pak Ridwan Abdul biasa disebutnya Pak Iwan boleh? Ya, Pak Iwan, tapi kadang juga saya dipanggil Pak Dandi. Ridwan Abdul. Sebelum kita bahas tentang polisi kehutanan, mungkin Pak Ridwan bisa perkenalkan diri dulu. Mungkin sejarahnya kenapa Pak Ridwan bisa jadi polisi kehutanan. Oke, terima kasih. Sebagaimana diperkenalkan tadi, nama saya Ridwan Abdul. Saya menjadi polisi kehutanan sejak tahun 1998, dan memang awalnya polisi kehutanan ini sebuah tugas yang memang masih awam ya saya pahami. Dulu namanya Jagawana. Sebelum Jagawana namanya juga polisi khusus kehutanan. Nah, kemudian tahun 88 itu menjadi Jagawana, tahun 99 berubah menjadi polisi kehutanan. Ya saya tahu dulunya itu pada awal saya masuk menjadi polisi kehutanan itu bagaimana menjaga bagaimana kawasan hutan itu tidak rusak. Ya, gitu saja. Kalau tugas-tugasnya Polhut itu apa aja sih Pak? Tugas Polhut ya, kalau kita mengacu ya, ada di Permen 75 tahun 2014 tentang polisi kehutanan. Tugas Polhut itu secara umum melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar. Juga menjaga dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat, perorangan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi, juga perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan. Nah, tugas-tugas ini dijabarkan dalam beberapa bentuk, yaitu preventif, dan represif. Sebenarnya menurut saya kalau tugas-tugas ini yang sebagaimana dijabarkan dengan 3 hal pokok ini sebenarnya ini sangat baik, karena preventif itu kan bagaimana kita mencegah menutup niat seseorang, kelompok dalam melakukan tindak pidana kehutanan dalam bentuk apa? Penyuluhan, pembinaan, pendampingan kelompok. Tiga hal ini sebenarnya disebutkan dalam preventif mencegah niat ini sebenarnya sampai juga. Yang kedua itu preventif. Preventif ini kan mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang, kelompok dalam melakukan tindak pidana kehutanan dalam bentuk apa? Kita melaksanakan patroli, melaksanakan penjagaan. Ini bisa merubah ataupun mengurangi, menutup kesempatan seseorang dalam melakukan tindak pidana kehutanan. Yang ketiga itu dalam bentuk represif. Represif apa ya? Penegakan hukum yang bersifatnya
non justisi. Apa? Melakukan penegakan hukum, melakukan pengumpulan informasi dan keterangan, melakukan penangkapan tersangka, mengamankan tersangka, mengawal barang bukti, apalagi terkait satwa juga kita bisa melakukan pengamanan habitat, bisa melakukan konflik satwa juga itu. 3 hal ini menurut saya ketika dilakukan tugas-tugas ini secara konsisten terus menerus, insya Allah kita bisa sesuai apa yang kita inginkan terkait dengan pengamanan hutan. Jadi upaya represif itu upaya akhirnya? Oh bukan. Itu harus sejalan? Iya sejalan. Ketika kita sudah melakukan upaya represif, ketika kita misalnya penanganan tersangka, itu kan upaya represif, penanganan tersangka barang bukti. Kita lakukan proses penegakan hukum, kita proses pengadilan, itu bukan aib dari sebuah perlindungan sebenarnya. Karena kan perlindungan yang begini, mengapa di Taman Nasional itu kan ada 3 hal pokok. Perlindungan, pengawetan, pemanfaatan. Kenapa perlindungan ini di atas? Ketika perlindungan tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, maka perlindungan tidak berjalan. Pengawetan sama pemanfaatan ini nonsen, karena dia tidak bisa bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan, karena perlindungan kawasan tidak berjalan dengan baik. Tadi Pak Ridwan menyebutkan bahwasanya akan ke kondisi yang kita inginkan. Ya. Nah, boleh dijelaskan mungkin Pak, kondisi sekarang itu seperti apa? Mungkin dalam bentuk ancamannya di Taman Nasional Boganingan Wartabun itu apa aja? Kemudian kondisi yang diinginkan Pak Ridwan itu seperti apa? Sebenarnya terkait dengan gangguan ya, jangan menuliskan ancaman. Karena gangguan ini ya relatif masih boleh kita. Kalau ancaman memang sesuatu yang memang sudah di luar penanganan kita. Kalau ancaman memang terkait dengan pembalakan liar, penambangan emas tanpa izin, kemudian perambahan memang relatif ada di Taman Nasional Boganingan Wartabun. Tapi selama ini kita tetap berupaya melakukan penanganan di mana kita ketahui bersama bahwa RBM kita ini sudah sesuatu yang pola kerja, cara kerja kita yang boleh dikata sangat mendukung dalam upaya pelaksanaan, karena RBM ini kan bagaimana potensi digali kemudian dikembangkan, terus permasalahan dikenali diselesaikan. Nah, terkait dengan penanganan bersama permasalahan ini, bagaimana kita melakukan penanganan bersama baik di tingkat threshold, tingkat seksi, kemudian kita melakukan penguatan, mengajak stakeholder terkait, Pemda, TNI, Polri dan semua pihak yang ada, kita gali kita ajak untuk melakukan penanganan bersama terkait dengan permasalahan yang ada. Selama permasalahan di Bogani ini, menurut pemahaman yang selama ini terjadi, selama ini kita relatif lakukan penanganan, bahkan sudah sampai di proses pengadilan. Tapi itu bukan tujuan akhir dari kita, bukan tujuan akhir penanganan ataupun perlindungan yang kita artikan bersama, tidak. Tapi bagaimana masyarakat yang ada di sekitar itu melakukan upaya penjagaan bersama terkait kawasan Taman Nasional yang ada di sekitar. Itu tujuan akhirnya. Iya. Itu tujuan akhirnya. Kalau yang dilakukan Pak Ridwan selama ini, apa saja Pak di Taman Nasional Boganingan Wartabun? Sebenarnya apa yang saya lakukan di Taman Nasional Boganingan Wartabun ini ya relatif masih kurang, masih banyak yang harus saya lakukan. Karena bagaimana apa yang lakukan terkait dengan masyarakatnya, bagaimana dengan kawasannya. Nah, ini 2 ini yang seperti saya sampaikan tadi, sesuatu yang tidak terpisahkan. Nah, bagaimana juga kita berkolaborasi dengan bersama dengan Resort dan Seksi. Ketika saya baca 3 konsep tadi, preventif, represif ini harus sejalan beriringan karena pengamanan itu tidak ada hentinya. Kita melakukan penanganan sampai proses pengadilan bahwa itu bukan air bahwa kawasan itu terjamin aman, tapi kan proses pendegakan hukum itu kan supaya ada efek jerah, kemudian masyarakat menyadari bahwa ini tidak benar, bahwa ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi itu bukan satu hal yang air. Kita harus melakukan upaya pengetahuan secara terus-menerus, pendekatan dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan itu. Penanganan gangguan kawasan ini kayaknya mesti banyak hal yang mesti saling bersambungan. Ya. Artinya tidak cuma cukup di upaya perlindungan saja, yang lain juga. Perlindungan itu kan salah satu tugas Polok. Tahu Polok nggak?
Apa itu Pak? Polhut itu Nah, ya. keren loh Polhut. Apa itu? Karena itu kan garda terdepan dalam hal penyelamatan kawasan hutan. Hmm. Kalau Polhut itu apa ya? Kalau kita mengacu ke peraturan Menpan RB yang terbaru nomor 1 tahun 2019 tentang jabatan fungsional Polhut, Polhut itu yaitu apa ya? Pegawai negeri sipil lingkup kehutanan pusat dan atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya. Ini sifat pekerjaannya apa? Pekerjaannya itu apa? Menyelenggarakan perlindungan hutan. Yang tadi Perlindungan, dibahas. tapi oleh undang-undang dia diberikan kekuasaan, bukan kekuasaan, oleh diberikan wewenang khusus. Wewenang khusus apa? Di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, itu loh yang perlu dicatat. Jadi kita ini melaksanakan mengemban tugas yang sesuai dengan undang-undang yang ada, peraturan undang-undang yang ada. Ngomong-ngomong nih, Pak Ridwan juga pernah dianugerahi. Ini Sobat Malio, Saya jadi malu ini, bro. Perlu tahu semuanya. Pak Ridwan ini Malu pernah ini kalau dianugerahi Polhut Trengginas dalam lomba dan apresiasi warna lestari tingkat nasional. Tingkat nasional ini. Tahun 2021. Ya. Polhut Trengginas tingkat nasional. Ya. Nah, kira-kira kenapa bisa sosok seorang Pak Ridwan ini kenapa bisa dianugerahi Polhut Trengginas tingkat nasional? Apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya ya oke lah, memang kemarin kalau saya diberikan pendapat penghargaan Polhut warna lestari kategori Trengginas ya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya Trengginas itu bukan kegiatan perorangan loh. Karena yang namanya patroli, operasi Bersama-sama. itu minimal 2 orang. Itu sudah aturan baku, minimal 2 orang. Ya. Tapi saya ceritakan bro, saya sebenarnya terkait dengan kegiatan anugerah Polhut Trengginas sebenarnya sudah 3 kali. Kemarin sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Ini 3 kali saya saya ikut tuh. Saya ceritakan. Yang pertama itu tahun 2018 kalau nggak salah 2018. Saya diperintahkan oleh kepala balai untuk mengikuti. Saya merasa kurang pantas. Karena masih banyak yang lebih pantas dari saya. Karena saya juga ya apa yang saya perbuat juga ya menurut saya belum seperti apa yang ada di. Yang kedua, saya ikut hadir waktu saya dites, tapi berkas saya kurang. Jadi gagal. Ya, gagal. Kalau gagal seperti apa itu? Dalam diri itu belum ada rasa percaya diri bahwa saya itu pantas dengan mendapatkan anugerah itu. Tahun 2020 kemarin ketika kepala balai memerintahkan saya untuk mengikuti lomba itu, sebenarnya saya paling terakhir. Saya menunggu teman-teman dari luar dulu, dari teman resort, karena mereka itu banyak yang menurut saya pantas lah mengikuti lomba ini. Ketika karena tidak ada, saya harus tampil. Karena saya lihat institusi ini sudah banyak berbuat terkait kriteria-kriteria penilaian yang ada di situ tuh. Bagaimana koordinasinya, bagaimana patrolinya, bagaimana kita sebagai hadir dalam satu proses penegakan hukum dalam hal ini kasus, dan semua kategori peroleh pada beberapa kategori baik utama maupun penunjang itu. Saya pikir bukan ini sudah ada di situ. Jadi ya saya pikir secara institusi kita pantas mendapatkan anugerah. Secara institusi ya. Secara Berarti institusi. Pak Ridwan menganggap bahwa Pak Ridwan menang sebagai Polhut Trengginas tingkat nasional ini adalah kemenangan Balai Taman Nasional Bukit ini. Karena itu bukan jadi kerja keras seluruh Polhut di Taman Nasional Bukit betul. Dan pimpinannya. Ya, sudah itu sudah pasti karena para pimpinan baik Selonang Pak untuk Bogani dan Kepala Balai sangat mendukung kegiatan yang kemarin yang saya ikuti itu. Ngomong-ngomong nih Pak Iwan, sejak tahun 1998 sudah. Bro, saya minum dulu bro. Silakan Pak, santai, sambil diminum dulu. Sejak 1998 bekerja sebagai polisi kehutanan di Taman Nasional Bukit Wartapuni. Pasti selama itu berapa tahun itu ya? 24 tahun, kurang lebih 24 tahun. Pasti selang waktu 24 tahun itu pasti ada pengalaman yang menarik. Pasti itu. Saya bisa bayangkan kayaknya pasti ada pengalaman yang menarik. Kira-kira pengalaman yang menarik apa Pak?
Sebenarnya pengalaman banyak ya, karena saya banyak berhadapan juga dengan orang-orang pelaku-pelaku ya dalam tanda petik pelaku tindak kehutanan. Bagaimana saya melihat kondisi mereka, bagaimana saya melihat keluarga mereka. Namun ya proses penegak hukum harus jalan. Tapi upaya-upaya yang tadi, ketika kita sudah melakukan pembinaan, kita sudah melakukan penjagaan, kemudian ya kalau bahasa kerennya sekarang ultimum remedium. Apa itu? Ultimum remedium itu penegakan hukum itu Belakang. di belakang. Di akhir. Ya, di belakang. Tapi apa boleh buat? Ketika kita sudah melakukan upaya itu, ya apa boleh buat, kita harus melakukan ada satu cerita ketika waktu itu saya melakukan patroli quick respon. Patroli quick respon itu kita merespon laporan masyarakat. Dan ini merupakan satu kegiatan yang boleh dikata menurut saya bagaimana kita harus memberikan kepastian terkait penyelesaian permasalahan yang ada di lapangan, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat. Nah ini kita selaku pemangku, pengelola harus kegiatan-kegiatan perlindungan, pengawetan penghormatan ini berjalan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Ada satu kejadian bro, waktu itu kami bukan tahun ya 2018, awal 2018. Jika itu hujan deras ya, kita mendapat laporan dari resort adanya suatu pembukaan lahan. Kita langsung respon, kita datangi lokasi. Pada saat itu bisa berada di puncak sambil suatu pembukaan, pembalakan itu kurang lebih 4-5 hektar. Saya sebagai polhut, terus terang jujur ya, saya merasa marah. Boleh kata saya marah karena melihat pohon besar-besar begitu bang. Kemudian kami mengamankan 2 orang, yang satunya lari, tukang susunya lari, berhasil karena ya medannya cukup terjal. Kita melakukan upaya penanganan dalam hal ini mengamankan pelaku yang tertangkap. Kita hasil menggali informasi ke pelaku ini, mereka hanya disewa. Disewa? Iya, mereka disewa. Kemudian dalam proses penegakan hukum, dalam persidangan ini loh, yang menyuruh, yang memodali ini otaknya ini memang pada saat itu alhamdulillah dengan pada saat proses kita bisa hadirkan di persidangan. Ada satu yang menurut saya yang bagaimana kasus ini supaya bisa terproses dengan secara memenuhi unsur yang penting kita yang bersama, bahwa bagaimana perbuatannya bisa dibuktikan. Saya melakukan pendalaman, ada satu alat bukti saksi tapi termasuk dia juga pelaku. Saya datangi rumahnya. Waktu itu saya kejar dia kan, waktu itu berhasil melarikan diri. Tapi saya coba datangi rumahnya. Saya melakukan pendekatan, melakukan komunikasi silaturahmi dengan istrinya. Saya duduk, dia bilang bagaimana bapak bisa hadir persidangan sebagai saksi. Itu yang lari tadi. Yang saya kejar itu. Dia berhasil melarikan diri. Saya dapat di rumahnya, saya cuma melakukan komunikasi. Saya coba, tapi ada rasa ketakutan, trauma dia. Wah, saya juga ini pelaku. Takut ditangkap? Iya, takut. Jangan-jangan saya yang di proses hukum, saya masuk penjara. Istrinya bilang apa kamu tahu? Kalau dia suami saya masuk penjara, bapak yang ganti dia. Padahal kita mau. Iya. Suasana yang tegang begitu, istilah bisa ada candaan umum kan. Kalau saya mau itu pak. Itu istilah orang loh. Bercanda. Ya. Terus? Tapi dalam situasi yang seperti itu saya bisa melakukan pemahaman, pengertian. Saya bisa hadirkan dia di persidangan. Dengan persidangan. Dia saksi pun. Tapi sebenarnya saya sudah alami perbuatannya itu. Penerbangan dia bisa hadir di kawasan itu seperti apa? Yang pertama, dia pendatang di lokasi itu loh. Walaupun informasi terkait kawasan Taman sudah sangat luar biasa, informasi bahwa ini kawasan, tapi dia pendatang dia. Dia jelas ya tanda kutip dia belum tahu bahwa itu kawasan. Yang kedua, si pemodal ini yang menyuruh ini mengatakan bahwa itu kebunnya. Restoratif justice itu bagaimana ada rasa keadilan itu kita bisa penuhi. Kita bisa penuhi ke pelakunya. Dia kan tidak tahu apa-apa. Saya tanya, kamu kemarin itu diajak pada posisi apa? Waktu saya sementara buat tenda, waktu sementara duka di depan rumah, saya sementara buat tenda, orang yang ini datang.
orang ini datang membujuknya untuk melakukan pembukaan lahan di kawasan Taman Nasional yang pada saat itu mengaku bahwa itu kebunnya. Itu kebunnya. Kasus berproses dan alhamdulillah pernyataan orang ini didengar dan kemudian dia bebas, tapi orang ini yang dihukum ini yang si pemodal tadi otaknya yang kena. Saya waktu itu, kamu tahu waktu itu selesai sidang, saya dipeluk Sama orang itu saksi tadi. Iya, orang itu tinggi besar tuh. Saya dipeluk begini, kemudian cium-cium begini. saking senangnya. Saking senangnya. Artinya dari Iya. tepat sasaran Pak Ridwan pengennya memang otaknya. Otaknya yang kena. Iya. Saya diundang ke rumah. Apa yang dipilihkan? Saya ahli pijit loh. Bapak tahu cari masuk hutan. Dipijit dulu. Saya untuk merekan cari bapak itu. Jadi kayaknya pengalaman yang menarik juga Ya. lucu ya. Ya, lucu. Menegangkan juga Ya, ya. menegangkan. Hanya campur aduk di Ya. situ tahun 2018. Nah, sekarang ini Pak Ridwan banyak saya dengar banyak inovasi yang sudah dilakukan Pak Ridwan. Inovasi apa aja Pak yang dilakukan Pak? Sebenarnya banyak yang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman. Dalam penanganan kawasan. Iya banyak Gangguan sebenarnya. kawasan. Tapi ya kalau kita kaitkan dengan pemberian negara kemarin, saya kan ditanya apa inovasi perlindungan di bidang perlindungan yang saudara lakukan. Ya karena kemarin saya melakukan inovasi bagaimana pembuktian di lapangan terkait dengan suatu tindakan pidana kehutanan ini bisa dibuktikan. Saya memiliki ide bahwa kemarin kita lakukan pemasangan kamera trap di lokasi-lokasi Yang biasanya ini buat satwa. ya. Iya, kamera trap ini kan menangkap pergerakan satwa ya. Pergerakan Biasanya. satwa. Ini buat Pelaku. pelaku. Ya, tapi itu juga ada dasar hukumnya karena di Undang-Undang 2013 itu kan selain 5 alat bukti sebagaimana di KUHP itu 3 kita salah satunya dokumen elektronik. Nah, itu yang dijadikan alat bukti. Sudah pernah ada yang kena Ya, tahun sampai 2020 polis? kemarin kita alhamdulillah dengan pembuktian alat itu kita berhasil meyakinkan hakimnya, hakim terkait dengan bahwa perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh si pelaku 4 orang kemarin. Tapi ya itu kita tetap melakukan Ada quick respon juga. Kalau boleh tahu quick respon itu apa Pak? respon itu kan apa ya? Saya kemarin itu melihat bahwa harus ada yang harus kita lakukan bahwa untuk memberikan percaya diri, kepastian terkait dengan aktivitas Penanganan gangguan ini. Iya, menangani. Akhirnya lahirnya sebuah kegiatan yang kita namakan patroli quick respon. Artinya merespon dengan cepat tanpa menunggu bagaimana. Tapi sesuai kebutuhan di lapangan. Apakah kita menggunakan instansi terkait atau kita lakukan penanganan secara fungsional. Kalau hal itu terkait dengan informasi sejauh mana tingkat kerawanan permasalahan yang ada di lapangan. Kita sudah ngobrol panjang lebar ini dengan Pak Iwan, menarik. Dan kira-kira harapannya apa Pak ke depannya? Harapannya ya bagaimana harapannya bagaimana kawasan itu bisa terjaga, tapi di sisi lain juga bagaimana juga masyarakat bisa lestari. Artinya dong hutan lestari, masyarakat sejahtera. Nah, bagaimana melaksanakan kedua sisi ini? Tentunya perlunya terobosan-terobosan yang baik ya dari kita semua. Artinya kita tidak bosan dalam hal melakukan penanganan baik potensi maupun permasalahan. Ridwan Abdul Trengginas tahun 2021 tingkat nasional. Silakan.